kamu harus dengarkan ini. Supaya kamu tahu, supaya kamu mengerti, dan supaya kamu paham. Sebenarnya, cara paling kejam untuk menghancurkan seorang laki-laki itu sangat sederhana. Gimana caranya? Cukup dengan membiarkan dia berselingkuh. Jika suatu hari, kamu tahu suamimu yang umurnya sudah separuh baya, dia berkhianat dan berselingkuh di belakangmu, dan jika suatu waktu dia berkata padamu bahwa dia sudah menemukan belahan jiwanya, dia sudah menemukan perempuan yang tepat, dan dia berselingkuh di belakangmu, maka biarkan saja. Sebagai istri kamu harus tahu, ketika suamimu mengkhianatimu di belakangmu, itu bukan kehancuranmu, tapi itu adalah awal kehancuran suamimu. Ketika seorang suami sudah berani mengkhianati istrinya, hidupnya akan menuju 3 hal ini. Dan ketiga hal ini pasti akan terjadi. Yang pertama, dia akan hancur secara finansial. Pelan-pelan keuangannya nanti pasti akan hancur. Zaman sekarang ini, jarang sekali ada wanita yang mau dijadikan selingkuhan, karena dia memang benar-benar tulus, jarang. Kebanyakan wanita seperti ini mau mendekat kepada laki-laki yang sudah berkeluarga, itu hanya karena uang. Dan kalau suamimu sampai berkata bahwa selingkuhannya itu baik, gak matre, gak minta uang, percayalah, itu bukan pengorbanan, tapi itu adalah trik investasi. Di awal-awal mereka nggak apa-apa memang, ya. Mereka nggak apa-apa memberikan modal sedikit. Mereka nggak minta apa-apa di awal-awal. Tapi kamu tahu, itu hanya trik untuk menciptakan cinta ilusi kepada suamimu. Karena yang mereka incar itu bukan hanya sekedar uang kantong, tapi investasi di masa depan, mobil, rumah, aset, harta, itu yang ada di pikiran mereka. Dan ketika wanita selingkuhan ini sudah tahu bahwa si laki-laki ini sudah sepenuhnya percaya, sudah sepenuhnya cinta kepadanya, maka disitulah dia akan baru bergerak, memulai misinya pelan-pelan. Rezeki dan keberuntungan itu terbatas. Kalau fokus hidupmu kamu alihkan ke jalan yang kotor, percayalah, jalanmu, rezekimu juga tidak akan pernah berkah. Dan ketika uang dan hartanya sudah berhasil dikuras, maka disitulah dia akan ditinggalkan dan dia tidak akan dicintai lagi seperti dulu kala. Terus yang kedua, tubuhnya rusak. Perselingkuhan itu sama dengan hidup dalam ketakutan. Takut ketahuan istri dan anak, takut hartanya dibagi, takut akan hubungan gelapnya ini terekspos ke publik, dan hidupnya itu akan penuh dengan kebohongan. Kebohongan yang satu akan menutupi kebohongan yang lain. Hari-harinya diselimuti dengan rasa takut dan kebohongan. Lama-lama apa yang terjadi? Emosinya pelan-pelan akan hancur, dan mentalnya pelan-pelan akan tertekan. Disitulah pelan-pelan pertahanan dan kekuatan tubuhnya runtuh. Dan pada saat dia sakit-sakitan nanti, disitulah dia tidak akan bisa bekerja lagi. Dia tidak akan bisa seproduktif dulu lagi. Dan uang pun tidak bisa didapat lagi. Kesehatan pergi, dan uang pun ikut pergi. Dan yang ketiga, ditinggal semua orang. Sebaik-baiknya bangkai disembunyikan. Suatu saat pasti akan kecium juga. Suatu hari anakmu dan istrimu pasti akan tahu. Dan pada saat itulah citramu sebagai seorang suami dan citramu sebagai seorang ayah akan hancur. Dan yang tersisa di hati anak dan istrimu hanyalah rasa benci dan kecewa. Dan tak jarang banyak sekali anak-anak yang tidak mengakui ayahnya karena dia kecewa dengan sikap ayahnya semasa muda. Dan ketika dia sudah tua sakit-sakitan, tidak satupun selingkuhannya yang peduli padanya. Kerabat menjauh, keluarga pergi, dan teman-teman pun ikut menghilang. Jadi ingat baik-baik, balasan itu tidak akan pernah datang terlalu cepat, dan dia tidak akan pernah datang terlambat. Cinta yang datang dari pengkhianatan itu bukanlah anugerah, tapi racun. Dan sekali kamu coba, berarti kamu sedang mempersiapkan kehancuranmu. Mengkhianati istri sama dengan melepas rezeki, melepas keberuntungan, dan melepas masa depan.